Halo guys, assalamualaikum. Ya, hari ini cuacanya cukup cerah di Bandar Lampung. Agak panas sih emang. Ini jam berapa sih? Jam 2. Kalau di Lampung sih kayak gini lumayan adem lah ya. Agak-agak berawan, nggak terlalu terik, cuma tetap gosong sih kalau keluar. Video kali ini gue pengen bahas owner experience dari motor ini, motor NMAX. Jadi NMAX ini keluaran 2015, dibelinya itu bulan Agustus. Jadi masih awal-awal banget tuh dulu, masih baru-barunya NMAX muncul kayaknya ya. Terus di jalan itu masih sepi. Dulu sih pas pertama beli itu berasa banget sih motor ini kayak premiumnya. Jadi kalau ke pom bensin gitu ya, dilihat orang, ngisi bensin nggak turun gitu kan, kalau kan tangkinya nggak dibojok kan gitu, jadi agak keren lah gitu ya ngelihatnya. Terus juga nggak kayak bebek Matic lainnya, stangnya agak tinggi, terus posisinya juga nyantai. Selama pemakaian sih NMAX ini, kalau dari gua sendiri ya, dari pengalaman, menurut gue sih termasuk yang nggak rewel sih ya. Motor ini sekarang kondisinya itu kilometernya sekitar 26 ribuan. Perawatannya juga nggak terlalu rumit, malah nggak rumit menurut gue ya. Gue termasuk orang yang nggak terlalu, bukannya males servis ya, gue sering servis, cuman ya servis ringan doang gitu, kayak bersihin CVT, bersihin filter udara, ya paling gitu doang, filter oli. Cuman yang paling sering itu adalah ganti oli. Gua itu setiap 4 bulan atau per 2000 km biasanya gua ganti oli. Kenapa? Karena motor ini termasuk yang jarang dipakai menurut gua. Bayangin aja, sudah mau tahun kelima, ini udah tahun kelima nih. Bulan depan itu gua bayar pajak yang kalengnya itu, yang 5 tahun. Jadi udah mau ganti plat kaleng, kilometer masih 26.000. Berarti kan sehari ya cuma berapa kilo dipakainya ya. Termasuk jarang dipakai sebenarnya. Makanya ya mau ganti oli ikutin pabrik kan per 4.000 ya kalau nggak salah. Ya bakal lama sih, 4.000 km sekali ganti oli mah. Terus juga oli yang gue pakai itu dari awal memang olinya Pertamina. Jadi gue nggak pernah pakai olinya si Yamaha. Yang gue pakai itu oli Vestron yang warna hijau tuh, yang Pertamina punya. Harganya kalau nggak salah 74 ribuan ya. Gue beli langsung di Pertamina, ganti sendiri. Gampang banget gantiin oli NMAX mah. Ada videonya gue. Kemudian untuk filter dan servis yang lain itu biasanya per 6 bulan sih gue. Sampai sekarang juga alhamdulillah belum ada bunyi-bunyi, belum ada peletak-peletak kalau dari mesin ya, dan klotok-klotok kalau dari CVT dan lain-lainnya. Masih aman. Tarikan juga masih oke. Paling yang sudah diganti itu aki motor ini sudah 1 kali ganti. Jadi ini bukan standar lagi, dan itu digantinya itu baru sekitar 4 tahunan lebih setelah motor dibeli. Jadi umur aki dari awalnya itu 4 tahun lebih. Sumpah itu awet banget sih. Gue nggak tahu itu aki yang lagi good banget kondisinya, atau apa, atau hoki, nggak ngerti juga sih gue. Tapi memang motor ini tuh nggak pernah ada modifan listriknya sih. Cuman tambahin lampu, lampu sorot. Terus paling pakai ini nih, voltmeter sama klakson paling. Oke, jadi yang sudah diganti juga itu adalah ban. Gue ganti di Planet Ban, cuma gue lupa mereknya apa, ntar gue fotonya kayak gini nih. Nah, ini bannya lumayan enak. Kalau di kering itu lebih lengket dari standarnya. Cuman kalau di basah, menurut gue ya, kalau di basah masih sama aja, masih agak licin. Nah makanya agak hati-hati aja yang pakai ban tipe ini kalau di trek basah ya. Habis itu V-belt seharusnya udah ganti, cuma gue belum sempet
ganti V-Belt itu kan per 20.000 kilometer kalau nggak salah. Dan ini sudah 26.000, udah lewat 6.000, tapi gue belum sempet ganti. Memang gue udah ngeri aja, takutnya ntar putus tiba-tiba di jalan. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, karena gue bener-bener nggak sempet. Terus juga ditambah corona gini kan, gue mau ke bengkel itu agak ngeri, agak parno. Terus udah gitu doang. Makanya gue sebenarnya nyaman pakai motor ini ya, nggak rewel. Kalau dari sisi bahan bakar, memang ini nggak hemat-hemat banget. Tercatat di MID-nya ini 30,7 km per liter. Jadi kalau buat motor itu lumayan agak boros ya. Terus berdasarkan pengalaman juga, gue udah pernah ke Jakarta tuh, mungkin ada lebih dari 4 kali ya, 4 atau 5 kali kayaknya deh ya. Gue ke Jakarta naik ini, PR-nya itu cuman suspensinya. Ini sudah gue ganti punya Kayaba yang warna merah, dan itu masih lumayan keras. Makanya kalau gue touring biasanya box belakang itu gue penuhin, atau barang-barang gue semua gue taruh box supaya lebih empuk lah gitu. Tapi konsekuensinya jadi handlingnya jadi agak kurang nyaman. Kalau dari minus, nah minusnya ini nggak banyak sih ya menurut gua. Yang pertama tuh paling cuma bahan bakarnya agak sedikit boros, apalagi kalau lo suka bencek-bencek tuh. Motor ini kan tenaganya lumayan tuh. Kabarnya juga malah dari PCX masih anakan ini kan. Terus suspensi belakang terutama itu keras. Apalagi standarnya ya, bos, yang pakai standarnya gue baru pertama kali naik. Pas motor ini baru nyampe rumah, gue naik itu suspensi belakang tuh udah nggak enak, udah berasanya tuh punggung udah sakit. Langsung gue ganti sama yang Kayaba ini, ya lumayan lah. Mungkin naik sekitar 30% lah kenyamanannya ya. Terus apalagi yang minusnya ya? Oh, bodinya, ya bodinya memang kalau di gua bodi sebenarnya nggak masalah, tapi mungkin untuk beberapa orang bodinya emang agak PR, karena yang pertama tuh gede. Kemudian yang bikin ribet itu adalah di parkiran. Itu kalau mau nyari parkiran itu pasti nyari yang lumayan luas. Beda kan dengan motor-motor kayak gini, matic-matic biasa itu kan parkiran gimana, ada space dikit aja ya, nyempil aja bisa gitu. Kalau NMAX agak PR, kalau dipaksa baret cuy motornya. Ini aja ya, bodi yang ini tuh gue udah pernah ganti nih. Oh ya, bodi ini gue udah pernah ganti, cuma bukan karena rusak, coba karena banyak baret dan malas banget mau ngecat segala. Ya udah gue beli aja dah. Dan bodinya lumayan murah sih untungnya. Sisanya sih motor ini enak, serius, bagasinya gede, muat satu helm. Terus kalau misalnya dipasangin box, itu ruang belakang ini, ruang duduk yang penumpang juga masih lega. Oh ya, terus harga servis murah. Seinget gue nggak pernah lebih dari 200.000 kalau servis di Yamaha ya, kecuali kalau ada part yang lo ganti kayak cakram, kayak apa namanya, kampas ya, perintil-perintilan motor gitulah ya. Kalau jasa doang sih murah menurut gue di Yamaha. Kalau dari pajak tahunan itu, kalau di Bandar Lampung ya, itu makin lama makin turun. Terus dulu itu pas baru beli kayaknya sampai gope lebih deh. Cuma makin lama sekarang itu dia bawah gope, masih di atas 400 kayaknya. Kalau ditanya lo mau ganti motor lagi nggak, atau lo mau ganti motor nggak selain NMAX, kayaknya sih nggak deh, NMAX masih enak. Oke guys, gitu aja. Gue pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mobil klasik agak ngilu ya, ceper ya. Wih, Mamas ini keren. Wih, Mamas. Apa coba yang dipikirkan Mamas ini? Tebak-tebak. Santuy, gila. Zaman gua dulu nih ya, naik Vario,
kakinya ke step belakang penumpang gini. Ini lagi mode racing banget nih. Tuh, oke. Gokil. Lagi mode racing nih. Wow, bisa siap-siap ngenceng nih dia nih. Ada babynya di depan. Tapi kayak gitu. Lagi mode racing dia.